Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Diah Monika, saya dari Gus Durian, Malang. Ini kedua kali saya mengikuti Live in Manislor setelah sebelumnya tahun 2017 yang lalu. Dan kesan saya setelah mengikuti Live in di Manislor untuk kedua kalinya ini adalah bahwasanya setiap dari kita pasti memiliki keyakinan. Dan kebetulan kita dipertemukan dengan keyakinan yang tidak sama. Persepsi saya tentang Ahmadiyah sebelum mengenal sumbernya secara langsung adalah saya merasa bahwa ada perbedaan yang begitu mengganjal. Bagaimana kita dalam menafsirkan suatu hadis, yaitu tentang Imam Mahdi dan lain sebagainya, yang itu mungkin dari golongan saya itu sangat beda sekali dan kami anggap sesat seperti itu. Tetapi setelah saya mengenal Ahmadiyah melalui Live in Manislor untuk yang kedua kalinya, saya merasakan ada yang berbeda dengan Ahmadiyah, dengan yang selama ini orang-orang pikirkan bahwa Ahmadiyah itu keras dan lain sebagainya. Saya merasa bahwa Ahmadiyah adalah suatu golongan ormas Islam yang penuh dengan cinta dan kasih sayang, sama dengan pengertian Islam secara rahmatan lil alamin yang kita kenal selama ini. Dan selama live in ini pula, saya merasakan kedekatan yang teramat intim ya dengan teman-teman khususnya dan juga dengan warga di sini secara umum. Kemudian setelah saya mengetahui juga dengan pertanyaan-pertanyaan yang saya sodorkan juga teman-teman yang lain dan juga dijawab dengan para mubalik dan juga para sesepuh Ahmadiyah di sini, saya merasa bahwa saya yakin bahwa perbedaan itu pasti ada gitu, terutama dalam hal keyakinan. Tetapi seperti yang diajarkan oleh panutan kami semua, yakni Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, bahwa yang sama jangan dibedakan, yang beda jangan disamakan, seperti itu. Mungkin kita punya keyakinan yang berbeda gitu dalam memaknai suatu keyakinan dan lain sebagainya, tetapi itu tidak menghalangi kita untuk tetap berbuat baik dan menebarkan kebenaran dan juga kebaikan serta pesan-pesan damai yang bisa kita lakukan sebagai manusia. Karena yang paling terpenting dari kita itu adalah memanusiakan manusia, seperti itu. Dan untuk persahabatan kita sendiri dengan sahabat Ahmadi di sini, kita berharap bahwa silaturahmi tetap terjaga baik sekarang maupun nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ilmi Najib. Saya dari Garuda Malang. Dulu koordinator pada waktu 2016 sampai 2018. Garuda itu singkatan Gerakan Gus Durian Muda Kota Malang. Jadi setiap wilayah itu berbeda-beda. Ada yang namanya Gus Durian Kediri, Gus Durian macam-macam, tapi kalau di Malang unik, ada namanya Garuda Malang. Karena khususnya bagi pemuda, meskipun yang tua juga ada. Jadi pertama kali saya lihat Ahmadiyah, saya mungkin sudah tidak mudah terprovokasi menurut saya, kalau saya pribadi. Karena saya juga dari kultur pesantren. Dari kultur pesantren tradisional, saya diajarkan bagaimana cara menghormati seseorang yang berbeda paham dengan kita, terutama di wilayah pesantren tradisional itu. Saya pribadi itu diajarkan terkait ilmu cinta, ilmu kasih sayang, ilmu menghormati sesama manusia. Jadi di sisi lain, saya melihat ada banyak ormas yang berbicara terkait Ahmadiyah dan menjustifikasi bahwa Ahmadiyah itu sesat. Saya itu juga nggak kaget, karena saya melihat instansi-instansi yang tidak bertanggung jawab itu, menurut saya itu ya instansi-instansi yang tidak tahu apa itu ilmu manusia. Ujuk-ujuk langsung bicara mengenai terkait golongan lain atau aliran lain. Karena mungkin menurut saya itu orang yang masih belum selesai kepada
dirinya sendiri. Dan ketika saya ke sini, dari awal saya sudah perjumpaan dengan Ahmadiyah, saya juga nggak kaget, nggak seperti apa, karena menurut saya keyakinan pribadi saya itu adalah ujian bagi saya pribadi, dan keyakinan orang yang berbeda dengan saya itu adalah keyakinan yang harus dihormati, seperti itu. Jadi ketika saya ke awal bertemu dengan jamaah Ahmadiyah di wilayah Kota Malang, saya santai, saya bisa berbicara bersama dan berdialog bersama terkait perbedaan saya dengan Ahmadiyah. Dan ketika saya mengikuti acara Manislor ini, saya melihat langsung bagaimana realitas sosial kultur di wilayah Kuningan, Jawa Barat ini. Saya melihat bagaimana bahwasanya saya lebih memperkuat terkait bagaimana jamaah Ahmadiyah itu sangat mengajarkan terkait nilai-nilai kemanusiaan. Jadi nilai-nilai habdul minallah, habdul minan nas itu sangat melekat di wilayah sosial kultur Ahmadiyah. Dan saya melihat itu sendiri, bagaimana posisi kampung, posisi jamaah di sekitar masjid-masjid itu sangat harmonis. Dengan kesederhanaannya, dengan rasa kekhasannya lah, ketenangan itu sangat menyejukkan. Dan mungkin ini adalah salah satu bentuk saya melihat sendiri bagaimana umat jamaah Ahmadiyah itu bisa menjadikan salah satu bukti atau contoh bahwasanya ini adalah Islam. Saya tidak berbicara bahwa Ahmadiyah itu komunitas, tapi Ahmadiyah itu adalah jamaah Islam yang beragam di Nusantara, seperti itu. Untuk harapannya bagaimana saya melihat kondisi-kondisi Ahmadiyah yang sampai sekarang ini banyak terjadi pengerusakan. Mungkin saya bisa berbicara bahwasannya yang merusak dan itu merusak bahwasannya dan menjustifikasi jamaah Ahmadiyah itu mungkin cobalah tabayun dan membuka mata, membuka hati, bukan cuma membuka nafsu untuk menghabisi umat yang Islam, sebetulnya sudah Islam tapi dikafir-kafirkan seperti itu. Ini adalah tanah air Nusantara, tanah air Indonesia yang beragam manusianya, yang beragam makhluknya, yang beragam alam-alamnya. Karena tinjauan bahwasannya di bumi Nusantara ini harus dilihat realitasnya, kita tidak sama dengan Arab. Saya menyatakan bahwasannya di Indonesia itu kultur sosialnya tidak sama dengan Arab. Karena ketika kita melihat realitas bahwasannya entah itu dari tinjauan kaidah fikih atau fikih, kita harus melihat kontekstual. Al-Maqasid Asyariyah atau Sholihun fi kulli zaman wa makan, bagaimana kita itu melihat waktu dan zaman untuk menghukumi sesuatu hal. Jangan langsung berkata kafir atau berkata murtad dan sebagainya. Karena itu bukan nilai-nilai esensi dari kemanusiaan, esensi dari agama, esensi dari sebuah keyakinan. Karena keyakinan dibentuk untuk manusia, untuk alam, dan penghambaan kita kepada Sang Khalik, seperti itu. Jadi ketika di luar dari batas itu, mungkin itu adalah salah satu bukan manusia menurut, tapi itu laku-laku binatang atau di luar dari manusia, itu hanya nafsu saja itu. Dan mungkin terutama harapan bagi komunitas saya di Garuda Malang dan seluruh jaringan Gus Durian itu selalu berikhtiar bahwasannya Ahmadiyah harus selalu dibela, Ahmadiyah harus selalu dirangkul atas nama persaudaraan dan kekeluargaan. Karena Ahmadiyah itu adalah salah satu umat, salah satu manusia yang ada di Indonesia yang punya hak kemanusiaan yang sama di Indonesia. Karena kita mempunyai konstitusi yang harus kita taati. Konstitusi adalah salah satu bentuk kesepakatan bersama. Kesepakatan dalam bentuk pimpinan bersama. Karena kita juga negara demokrasi, kita bisa bersuara, kita bisa bebas mengamalkan semuanya. Jangan berlaku di luar dari batas kenegaraan.
Karena di sisi lain, esensi kebangsaan kita itu selalu kita jaga dengan ukhuwah watoniyah, ukhuwah islamiyah, dengan untuk mengharapkan baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, karena itu adalah suatu cinta kita kepada bangsa, suatu kita bangsa dan seisi dari bangsa-bangsa yang ada di seluruh Indonesia. Dan menurut saya itu saja yang mungkin bisa saya sampaikan untuk kemudian hari kita bisa membuka pesat, membuka luas tabayun untuk melihat bagaimana Jamaah Ahmadiyah itu bisa selalu ada di Indonesia, bisa selalu mewarnai di Indonesia. Seperti itu. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Perkenalkan, nama saya Hikmah Santika. Saya asal dari Gus Durian, Bekasi Raya. Awal mengenal Ahmadiyah itu saya membaca dari sebuah buku tentang beberapa Imam Mahdi palsu, dan yang saya baca adalah Imam Mahdi yang sekarang menjadi imam sebagai pendiri Ahmadiyah, yakni Imam Mirza Ghulam Ahmad. Dan itu di buku itu menjelaskan bahwa Imam Mirza Ghulam Ahmad adalah sesat, dan perspektif saya di situ, oh ini aliran baru atau agama baru gitu. Dan belum terlalu mengenal karena yaitu tadi, karena baru tahu dari baca buku itu gitu. Proses awal mengenal Ahmadiyah, jujur saya baru mengenal Ahmadiyah itu saat saya live in di sini bersama Gus Durian Malang. Ternyata perspektif saya salah, bahwa Ahmadiyah seperti ini, tidak seperti yang saya baca di buku atau saya lihat di media sosial. Ternyata mereka begitu menjunjung tinggi kerohanian, gotong royong, kasih sayang, dan seperti itu. Hal yang menarik saat saya live in di sini itu tadi, bergotong royong, masyarakatnya itu benar-benar ramah. Lalu ketika mereka selalu dipersekusi, itu mereka tidak punya rasa dendam. Dan saya suka sekali dengan jargon mereka, yaitu love for all, hate for none gitu. Jadi tidak punya rasa dendam terhadap siapapun, tetapi mereka tetap mempunyai rasa tolong menolong yang tinggi gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Komarudin, asli Bojonegoro, kuliah di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, dan kebetulan bergabung di Garuda Malang atau Gerakan Gus Durian Muda Malang. Sebelum saya dan teman-teman saya berdialog ataupun mungkin berkunjung ke sini selama 5 hari, interval sekitar tahun 2002 sampai 2005, ketika itu saya masih SD ya, saya membaca sebuah edaran, dan itu memang diedarkan di jalan raya, bahwasanya ada ormas Islam dengan redaksi nama Ahmadiyah itu yang menyimpang dan sesat seperti itu. Dan itu saya baca. Oleh karena itu ketika masih duduk di bangku SD itu, saya pun percaya meskipun masih kecil bahwasanya ada ormas Ahmadiyah yang dianggap menyimpang ataupun sesat. Lama-kelamaan ketika saya sudah lulus SMA dan kemudian lanjut di perguruan tinggi di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, sempat beberapa membuka di media, baik di media cetak maupun di media online, bahwasanya Ahmadiyah secara framing media itu memang sangat disudutkan. Ini berkaitan mungkin perkenalan awal dengan Jamaah Ahmadiyah seperti itu. Disudutkan seperti apa? Di berbagai banyak media, baik yang mengatasnamakan Islam maupun media-media besar itu, Ahmadiyah didiskriminasi sedemikian rupa, yang dianggap menabikan Mirza Ghulam Ahmad, yang dianggap mempunyai kitab suci bukan Al-Quran, akan tetapi tadkiroh, yang dianggap juga ketika sholat itu menghadap tidak pada kiblat,
Dan juga yang dianggap juga ketika sholat itu menghadap ke foto yang notabene pendiri Jamaah Ahmadiyah, seperti itu. Dalam hal ini Hadrat Ghulam Ahmad. Dan selepas atau sehabis saya dan teman-teman Gus Durian 5 hari menginap dan berkunjung beramah tamah di Manislor, di desa Manislor ini sangat ada distorsi, artinya pengutarbalikan fakta yang dipublikasikan oleh media-media yang pernah saya baca. Bahwasanya ketika media pasca saya SMA dan kuliah itu mengatakan bahwasanya Ahmadiyah itu menyimpang, ternyata sangat jauh dari fakta dan realita yang ada. Ahmadiyah ketika sholat juga menghadap kiblat, kitab sucinya juga Al-Quran, dan tidak menganggap Mirza Ghulam Ahmad itu sebagai nabi pasca Nabi Muhammad. Akan tetapi keyakinan dari sahabat Ahmadi yaitu menganggap Mirza Ghulam Ahmad sebagai Isa yang dijanjikan atau Al-Mahdi yang dijanjikan. Oleh karena itu pesan dan kesan saya tadi semoga bisa memberi pencerahan buat teman-teman Islam maupun non-Muslim bahwasanya persaudaraan itu memang di atas segalanya. Kita jangan mudah percaya kepada media ataupun kepada propaganda-propaganda yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Kita harus dialog langsung kepada JAI atau Jamaah Ahmadiyah Indonesia. Mungkin cukup itu dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.